Iya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawahi. Mereka sama-sama pekerja seni, sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini, dan Rian sudah fix dia akan tetap meneruskan pekerjaannya, tetap akan berada di Jakarta karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan. Dan jangan lupa besok pun juga sinetron dia Speaking juga akan mulai Saleha, dan itu nggak akan bisa ditinggalkan Rian. Dan persoalan hubungan dia apa segala macam masih diharapkan tuh mudah-mudahan tidak ada proses banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita bisa dari mereka loh. Umpamanya mereka nggak terima nih dikasih 10 juta, kita sesuai dengan tuntutan awal, boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan sudah clear nih, masing-masing punya kehidupan sendiri. Sekali lagi masih diulangi, tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya. Ya. Tapi antara komunikasi Ricis dan Rian seperti apa nih? Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya, karena terakhir kemarin pas Lebaran memang ada WhatsAppan, tapi karena Ricis juga di Jepang, Rian juga di Aceh, jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja, tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Ricis. Oke, terkait dengan komunikasi yang sudah renggang seperti ini, apakah Rian sendiri udah tahu soal agenda keberangkatan Ricis yang nanti akan pergi haji dalam waktu dekat ini? Selalu monitor ya, selalu monitor. Karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya untuk berhubungan dengan anak. Artinya Rian tahu agenda Ricis? Tahu lah, pasti tahu ya. Terkait dengan hak asuh kan Moana ini ada di Ricis. Nanti akan pembagian ya, seperti jadi apa? begini Terus, teman-teman, di dalam putusan itu disebutkan bahwasannya Rian itu diberikan keleluasaan, diberikan waktu juga, artinya akses luas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Mona ini bisa ikutlah kontribusi gitu. Jadi tidak ada penguasaan yang sepihak. Karena apabila saya nih udah wanti-wanti sama Rian, kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya permohonan eksekusi. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan akses luas-luasnya kepada Rian. artinya ketika nanti Ricis pergi haji, Moana akan bersama Rian full. Bisa jadi itu teknis sih mas, tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa. Bang, terlalu banyak yang bilang nih, kemudian membela ibunya daripada istrinya sendiri. Relatif itu, memang banyak yang bilang seperti itu. Tapi lagi-lagi kecintaan Rian dengan keluarga tidak akan mengurangi kecintaan dia kepada Ricis juga. Jadi ini hanya masalah bagaimana mengkomunikasikan saja. Bahkan tahu di dalam duduk perkara itu selalu yang menjadi persoalan itu adalah masalah komunikasi. Memang masih disadari mereka komunikasinya buruk gitu. Satu hal Ricis maunya begini, ekspektasinya Rian ternyata tapi itu bukan berarti Rian membela ini. Rasa-rasanya sih sangat anu aja ya, sangat biasa-biasa aja kok gitu. Semua bisa dibicarakan gitu. Itu mungkin. Bang, ini kalau terkait soal hak asuh anak itu apakah dari Tempurian sendiri itu sempat keberatan gitu ya itu tentang hak asuh anak dari itu? Kita tetap meminta mas, tetapi itu bukan merupakan rekomendasi, artinya bukan gugatan balik kita. Kita hanya menyampaikan bahwasannya kalau umpamanya Ricis terlalu sibuk dengan kegiatannya, alangkah lebih baiknya asuh diserahkan kepada Rian. Karena Rian secara waktu dan kesempatan itu lebih banyak, dan kebetulan memang di Jakarta kan sudah sering. Jadi kalaupun sekarang ditempatkan, kita nggak bisa apa-apa, artinya ya itulah, itu anak masih di bawah umur dan memang harus, dan tidak ada kesalahan apapun dari Ricis. Apakah Ricis istilahnya tidak menjaga Mona, apakah melakukan hal-hal yang ya kalian tahu lah kan, seorang ibu akan kehilangan haknya misalnya suka dugem ya kan, umpamanya atau melakukan KDRT apa segala macam, tapi kan itu tidak. Jadi kita oke aja lah. Berarti menerima ya, menerima hak asuh anak dia berada di tangan dia. Iya, menerima. Bang, dia menanggapi banyaknya hujatan kepada Tempurian itu bagaimana nih? Tentu sedih dan kecewa. Ya, biar bagaimanapun ya, tapi Mas Dedi sabarin dia
kalian public figure, dari mulai cerai sampai dengan putus, entah lagi nanti sambungannya sampai apa, akan terus jadi berita gitu. Jadi tolong tanggapi dengan bijaksana, nggak perlu terlalu istilahnya marah yang tidak berkesudahan. Jadi hal-hal yang kita pasti, saya dan tim pasti akan mengawal Rian terus kan, biar nggak terlalu meladenin urusan-urusan yang di luar daripada yang penting gitu, yang produktif. Ya, thank you ya semua ya. Sama-sama. Bang, sedikit bang. Mungkin ada tambahan Aku bang sedikit bang yang terkait abang. dibiarin Gue jelek. Udah, ya. Gue jelek. Bang Dedi. Bang Dedi, alasannya apa sih? Mungkin tadi Sedikit ada aku. sebab akibat itu Kurian, artinya kurang tertarik untuk melakukan memberikan nafkah batin kepada Ria Ricis. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau soal itu sih memang urusan ranjang, urusan rumah tangga, urusan di kamar itu kan urusan mereka berdua. Ketidakketertarikan itu kan banyak sebab akibatnya, entah kecapean kah, atau memang ada hal-hal yang belum tuntas untuk bisa diselesaikan, dibicarakan. Kemudian mungkin Rian juga perlu waktu juga untuk bisa membangun komunikasi yang baik. Komunikasi ini kan nggak cuma masalah kita hari-hari, tapi di ranjang juga kan mesti ada take and give-nya, mesti enak lah gitu. Mungkin. Bang. Artinya apa bang penyebabnya, boleh dijabarkan bang? Penyebabnya? Iya. Nggak ada yang sebabin, ini memang belum aja gitu. Nah maksudnya kok ada perubahan dari Teguh Rian sendiri yang nggak tertarik kepada istrinya pada saat hamil? Sebenarnya ini betul-betul hanya masalah komunikasi aja gitu. Mungkin satu hal ya, penerimaan Ricis atas mertua yang mungkin terlalu ikut campur itu juga jadi sebab akibat. Rian mengharapkan udahlah Ricis, kita berdamai ya, kita bicara, dan itu ternyata terbawa-bawa gitu loh sampai urusan raja. Tapi lagi-lagi ya itu mereka yang tahu lah gitu, Tapi dengan hari ini hasil sah menerima surat perceraian Bang. Artinya belum. Tunggu sampai 14 hari. Oh, 14 Jadi hari. salinan putusan kita bisa terima hari ini. Oke. Dari salinan itu kita akan baca apakah salinan itu sama dengan yang keluar di direktori. Tapi selama ini sih Mas Didi nggak pernah menemukan ada perbedaan. Tetapi kalau akta cerai, selama kedua belah pihak tidak melakukan banding, berarti 14 hari ke depan insya Allah bisa diterima. Bang, kita flashback lagi ke masalah ke belakang nih Bang. Baik. Dengan katanya Ricis ketika marah dia untuk berdamai itu minta uang 500 juta. Ada nggak Bang? Mas, soal 500 sudah saya jelaskan ya. Nah. 500 itu dalam proses persidangan itu tuh tidak diketahui Rian sama sekali. Itu adalah agendanya Ricis sama sekali. Dan Ricis itu mengirim 600 juta kepada Cindy. Kemudian Cindy mengirim 500 juta kepada Rian. Kenapa di Rian? Rian, ini hasil pekerjaan kita kemarin, kamu ada endorsein saya sebagai ini, sebagai ini. Ya Rian terima dong, dan memang Rian melakukan itu. Dan jangan lupa ya, di sini mereka tidak ada perjanjian panitia. Berarti sudah terjadi percampuran harta. Apakah selama ini, coba saya bertanya sama kalian, apakah Rian selama ini, selama konten bersama yang sekian ratus banyak itu ada meminta? Enggak ada. Ini untuk sama-sama. Uang ini ya uang Ricis, uang Rian gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata mau kondo dan segala macam, waduh, jauh Mas, jauh. Dan kalian juga kan berinteraksi sama Rian, kalian juga mengenal kan? Iya. Jadi jangan dicap, oh iya nih labelnya baik, soleha, tapi ternyata begini, enggak. Maksudnya untuk yang komunikasi antara Rian sama Ricis dan Rian dengan Moana yang selalu lewat manajer, itu udah berlangsung dari kapan Mas? Sudah berlangsung lama sebenarnya, sudah mulai goncang-gancing perahara ini, sudah mulai tidak ada kesesuaian kata gitu. Rian selalu, sejak perpisahan sih kalau boleh dibilang mungkin sekitar November ya, November itu Rian tuh apa-apa harus lewat manajer kalau ingin izin jemput Mona kah atau apa. Ya sekali-sekali bisa diterima dengan Ricis, sekali-sekali juga tembus juga lah minta izin langsung ke Ricis. Tapi kebanyakan tetap harus lewat suster, lewat pengasuh. Mungkin alasannya apa sih Mas kalau dari Ricis yang menyampaikan ke Rian? Tanya sama Ricis. Tanya sama Ricis. Berarti beliau ke Rian pun juga nggak menjelaskan alasannya? Nggak menjelaskan sama sekali. Oke? Oke.